warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Aryasari. Saya merupakan dosen tetap di program studi Sains Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025 pada tahap penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah penginderaan jauh kelautan dengan kode IKL 212. Mata kuliah ini diselenggarakan pada semester 4 atau semester genap dengan beban SKS 2/1. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah yaitu CPL 1 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, CPL 2 memahami konsep serta mampu menerapkan pengetahuan terkait perkembangan teknologi penginderaan jauh, sistem satelit penginderaan jauh, interaksi gelombang elektromagnetik dan pantulan spektral, konsep resolusi, kunci interpretasi citra, penajaman dan pemfilteran citra, klasifikasi citra digital, serta penerapan penginderaan jauh dalam bidang kelautan. CPL 3 mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang kelautan berdasarkan hasil analisis informasi dan data penginderaan jauh. Serta CPL 4 mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan kondisi kerja secara individual dan tim serta mampu mengambil keputusan yang tepat, memimpin dan mengorganisir sumber daya dengan berdasarkan pada kemampuan di bidang penginderaan jauh untuk kelautan. Mata kuliah penginderaan jauh kelautan bertujuan untuk memberikan kemampuan bukan saja dalam penguasaan materi tentang penginderaan jauh, namun memberikan keterampilan dalam menganalisis sistem teknologi penginderaan jauh pada bidang kelautan dan mengaplikasikan sistem penginderaan jauh yang tepat digunakan dengan studi kasus bidang kelautan. Kemampuan akhir yang diharapkan tiap tahapan belajar yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mendiskusikan perkembangan teknologi penginderaan jauh, mahasiswa mampu menjelaskan dan mendiskusikan sistem penginderaan jauh aktif dan pasif, mahasiswa mampu menjelaskan konsep resolusi spasial, temporal, spektral, dan radiometrik, mahasiswa mampu mendeskripsikan dan mendiskusikan konsep interaksi gelombang elektromagnetik dan pantulan spektral objek bawah air. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan citra satelit penginderaan jauh dan menguraikan aplikasinya melalui citra Landsat, Sentinel, PlanetScope, dan View. Mahasiswa mampu mendeskripsikan, mengimplementasikan, dan mendemonstrasikan pengolahan citra digital bidang perikanan dan kelautan melalui kalibrasi radiometrik citra, koreksi sunglint, koreksi kolom air, dan komposit citra. Selanjutnya, mahasiswa mampu mendeskripsikan, mengimplementasikan, dan mendemonstrasikan pengolahan citra digital bidang perikanan dan kelautan melalui transformasi spektral, klasifikasi per pixel, dan klasifikasi berbasis objek. Yang terakhir, mahasiswa mampu mendeskripsikan sistem penginderaan jauh optis dan aplikasinya. Mata kuliah ini dijadwalkan dalam 14 pertemuan kuliah tatap muka dan 2 pertemuan UTS dan UAS. Materi kuliah pertemuan pertama membahas perkembangan teknologi penginderaan jauh. Pada pertemuan kedua hingga 3 membahas sistem penginderaan jauh aktif dan pasif. Pertemuan keempat hingga 5 membahas konsep resolusi, terdiri dari spasial, temporal, spektral, dan radiometrik. Pertemuan ke-6 membahas konsep interaksi gelombang elektromagnetik dan pantulan spektral objek bawah air. Pertemuan ke-7 membahas sistem satelit penginderaan jauh dan aplikasinya pada citra Landsat, Sentinel, PlanetScope, dan View. Pertemuan ke-8 tentunya UTS. Pertemuan ke-9 hingga 10 pengolahan citra bidang kelautan melalui kalibrasi radiometrik citra, koreksi sunglint, koreksi kolom air, dan komposit citra. Pertemuan ke-11 hingga 13 menganalisis citra digital bidang kelautan melalui transformasi spektral, penisbahan saluran dan indeks vegetasi, klasifikasi per pixel, klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing, serta klasifikasi berbasis objek. Pertemuan ke-14 hingga 15 sistem penginderaan jauh optiks dan aplikasinya, serta pertemuan terakhir, pertemuan 16 yaitu UAS. Sistem pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah tatap muka secara full dengan metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode pemecahan kasus atau case method,
ceramah interaktif, metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning, dan belajar mandiri. Sistem penilaian mata kuliah ini terdiri dari aktivitas partisipatif melalui case method sebanyak 25%, hasil proyek 35%, penilaian kognitif melalui tugas mandiri dan kelompok sebanyak 5%, kuis sebanyak 5%, UTS 15%, dan UAS 15%. Portofolio penilaian dan evaluasi ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa tersebar dari tugas 1 hingga tugas 14 pada seluruh pertemuan pertama hingga 16 yang memiliki bobot 100%. Rubrik penilaian tiap pertemuan disesuaikan dengan variasi sistem penilaian yang terdiri dari aktivitas partisipatif, hasil proyek, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ada beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini sebagai bahan ajar, dan tentunya ada salah satu referensi yang berupa buku ajar yang telah saya susun bersama dengan salah satu dosen program studi Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dengan judul Pemetaan Habitat Bentik Perairan Dangkal yang diterbitkan pada tahun 2022 melalui Badan Penerbit Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di mata kuliah pendidikan jauh ini ada saya dan Pak Ayu untuk di sebelum tes. Saya nanti mungkin agak lebih berat ya, karena saya memang bidangnya ini pendidikan jauh. Jadi nanti saya tentang lebih ke citranya, resolusi citranya, koreksi citranya ya. Yang nanti saya lebih ke teori dulu, disertai contoh, lalu ketika praktik itu nanti kalian akan pelaksanaan prakteknya ya. Nanti saya TS-nya khusus untuk materi saya ya, jadi bisa dikerjakan secara online di rumah. Oke, nah kita bermain join di slido.com. Ayo saya mau memperkenalkan ini kodenya 9909921 atau di scan dulu. Spasia, pemetaan, orbit, survei bumi. Oke, wilayah, citra, gambar temporal. Oke, ada kata temporal di sini, satelit ya. Pemetaan, spasial, oke. Citra itu ada 4, ada spasial, biometrik, temporal, dan spektral. Ada yang mau menjelaskan salah satu? Spasial itu seperti apa? Temporal itu seperti apa? Radiometrik yang seperti apa? Spektral itu seperti apa? Spasial itu seperti apa? Spasial. Ya. Spektral. Ya, spektral. Spektral itu seperti sensor adalah lebar dan panjang saluran yang akan diserap oleh sensor dalam sebuah satu sensor. Oh ya, diserap oleh sensor panjang ya, saluran. Lebar dan banyaknya saluran yang dapat diserap. Lebar dan banyaknya ya, intinya saluran yang ini ya, direspons oleh sensor gitu ya. Nah itu disebut spektral ya. Nah temporal apa temporal? Tempo. Tempo itu apa ya? Jeda gitu ya. Periodik, waktu ya. Betul ya. Apa? Lamanya waktu ya. Ya, lamanya waktu bagi sensor untuk melakukan objek permukaan bumi. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa per 10 hari. Spasial ukuran kecil dari objek. Ukuran kecil dari suatu objek. Maksudnya gimana tuh? Saya bisa jelaskan? Maksudnya gimana? Kalau ukuran 1 kali 1 meter, ukuran berapa itu citra ya minimal? Ukuran lens
Tapi untuk skala petanya disebut skala peta besar. Banyak sekali kan? Ingat ya, resolusi spasial dan skala peta itu dia maksudnya istilahnya itu berbanding terbalik. Tetapi untuk skala yang sama, kita lihat contoh ini. Ini 1 pixel ya. Oh, pixel. Kita membahas pixel. 30 meter. Bagi
0,5 itu ternyata lebih halus ya Mas, gambarnya lebih halus, tapi dia terdiri dari banyak objek. Sedangkan pada objek yang pada pandangan yang sama itu apa ya? Pandangan yang sama pemilihan NV atau NV dengan tinggi yang sama, ukuran pandangan jarak pandang yang sama itu pada yang 64 meter itu pecah. Ya karena diperbesar ya. Seperti itu. Jadi kalau kalian mau memetakan hanya lingkaran saja, sebaiknya menggunakan kita sentinel bawah, jangan lengset. Kalau lengset itu untuk wilayah daratan, boleh kota, boleh. Kalau mangrove saran saya minimal sentinel jangan lengset. Kalau kasar ya, nanti nggak bisa membedakan mana mangrove dan non mangrove. Ada kan di situ mangrove sama mangrove? Ya. Oh ya. Resolusi ada yang bisa memberikan contoh citra berdasarkan resolusi spasialnya apa aja yang kalian tahu yang sering didengar kan? Landsat berapa resolusi spasialnya? 30 meter ya, 30 kali 30 meter ya. Dan itu konos berapa?
karena dari hijau maksimalnya, jadi kita harus menggunakan saluran hijau dan di sini merah ya, di saluran merah. Di sini tuh udah apa? Gelombang infrared, infrared, gelombang infrared, ya, NIR, garis nah ke sini lagi di sini IR infrared, sini lagi speed dan lain sebagainya. Jarang kita pakai itu. Biasanya untuk resolusi spektral dan resolusi spasial masih ada yang bingung. Ada kuis ya? Enggak ada kuis. Udah saja lah ya. Oke. Nanti saya tesnya online ya. Nah, perhatikan dulu. Dalam resolusi spektral itu dibagi menjadi 3. Namanya monospektral, hiperspektral, dan ultraspektral. Monospektral itu apa? Satu citra terdiri dari beberapa band atau beberapa saluran citra. Contohnya Lenshead itu kita pakai ya. Sentinel, Noah bisa. Ya, semua ya itu masuk ke sini monospektral. Hiperspektral itu salurannya lebih banyak, ada 100. Hiperspektral itu udah pakai alat spektrometri tadi. Nah ini ultraspektral jarang sekali ya, sama-sama jarang perubahan, mungkin hanya segelintir. Karena semakin banyak saluran atau bandnya nanti komputer kita akan semakin berat karena banyak yang dianalisis. Ini saya hanya misalnya dari identifikasi ya, boleh satu lembar aja boleh ditulis nama komponen NPM-nya sama tabelnya juga boleh banget. Sayangnya, saya sudah menentukan papernya yang akan kalian gunakan untuk identifikasi. Citranya akan digunakan. Kalau ada 2 citra, tulis citra ini, gitu ya. Resolusi spasialnya cari berapa meter, misalnya tuh ada tuh di meter. Resolusi spektralnya dilihat. Kalau atau nggak kalian jadi di Google aja. Kamu sudah tahu nih pertanyaan apa? Nah, tadi di Google punya kalau Lenshead resolusi spektral Lenshead nanti kan tulis bandnya band 1 berapa, band 2 berapa, atau tergantung karakteristik citranya. Temporalnya kalian lihat dia merekamnya berapa hari sekali itu aja. Nah ini yang paling penting. Informasi spasial yang kita akan apa? Misalnya pembukaran itu apa atasnya? Apakah lingkungan, pembukaran, pasir, makroalga, dan lain sebagainya. Tulis ya. Kalau perapatan ini tulis perapatannya, misalnya perapatan nomor sedang, rendah tinggi, dan lain sebagainya. Terus lagi.